Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo budaya, salam kebajikan. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu dalam lindungannya. Perkenalkan, nama saya Tiara Bella Pradita. Saya merupakan mahasiswa aktif Universitas Asahan semester 1, Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen, NPM 24310064, di mana saya membuat video ini untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Budi Wicaksono, MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia, di mana sejarah perkembangan bahasa Indonesia dibagi menjadi 5 poin. Yang pertama, sejarah bahasa Indonesia. Yang kedua, sumber bahasa Indonesia. Yang ketiga, peresmian nama bahasa Indonesia. Yang keempat, peristiwa penting yang berkaitan dengan bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, sejarah perkembangan ejaan bahasa Indonesia, di mana sejarah bahasa Indonesia merupakan salah satu unsur identitas suatu bangsa. Begitu pula bahasa Indonesia merupakan salah satu identitas nasional bagi bangsa dan negara Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia, lisan maupun tulisan, berkembang mulai pada saat terbentuknya, yaitu pada 28 Oktober 1928, bersamaan dengan momen Sumpah Pemuda. Setelah terbentuk, bahasa Indonesia terus berkembang seiring berlakunya ejaan Van of Huysen, Soywandi, Melindo, bahkan hingga ke ejaan yang disempurnakan, yaitu EYD. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik Indonesia dan bahasa Persatuan Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan penggunaannya 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945, bersamaan dengan mulai berlakunya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Dari sudut pandang linguistik, bahasa Indonesia adalah salah satu dari banyak ragam bahasa Melayu. Ragam yang dipakai sebagai dasar bagi bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu Riau. Pada abad ke-19, bahasa Melayu merupakan bahasa penghubung antar etnis dan suku-suku kepulauan Nusantara. Selain menjadi penghubung antar etnis dan suku-suku, dulu bahasa Melayu juga menjadi bahasa penghubung dalam kegiatan perdagangan internasional di wilayah Nusantara. Sekarang yang kedua, yaitu sumber bahasa Indonesia, di mana bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak dahulu sudah dipakai sebagai bahasa perantara, yaitu lingua franca. Bukan saja di Kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Menurut Alif Jabahna, persebarannya juga luas karena bahasa Melayu dihidupi oleh para pelaut pengembara dan saudara yang merantau kemana-mana. Bahasa itu adalah bahasa perhubungan yang berabad-abad tumbuh di kalangan penduduk Asia Selatan. Faktor lain, bahasa Melayu adalah bahasa yang mudah dipelajari. Berdasarkan petunjuk-petunjuk lainnya, dapatlah kita kemukakan bahwa pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai bahasa kebudayaan, sebagai bahasa perhubungan antar suku, sebagai bahasa perdagangan, sebagai bahasa resmi kerajaan. Dan ada 4 faktor yang menjadi penyebab bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia, yaitu bahasa Melayu sudah merupakan lingua franca Indonesia. Sistem bahasa Melayu sederhana, mudah dipelajari. Suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku yang lain dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Nah, sekarang yang ketiga, yaitu peresmian nama bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dengan perlahan-lahan tetapi pasti berkembang dan tumbuh terus. Perkembangannya itu menjadi pesat sehingga bahasa ini telah menjelma menjadi bahasa modern yang kaya akan kosakata dan mantap dalam struktur. Pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda mengikrarkan Sumpah Pemuda sehingga resmilah bahasa Melayu yang sudah dipakai sejak pertengahan abad 8 itu menjadi bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Yang pertama,
Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dan yang keempat yaitu peristiwa penting yang berkaitan dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan Republik Indonesia. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia mengalami beberapa peristiwa penting sebagai berikut. Yang pertama, tahun 1901 disusunlah ejaan resmi bahasa Melayu oleh C.H.A. van Ophuijsen yang dibantu oleh Muhammad Tauib Seitan Ibrahim dan Nawawi Sultan Mamur. Ejaan ini dimuat dalam Kitab Logat Melayu. Yang kedua, tahun 1908, pemerintah kolonial mendirikan sebuah badan penerbit buku-buku bacaan yang diberi nama Komisi voor de Volksletter atau Taman Bacaan Rakyat, memberikan kesempatan kepada pengarang-pengarang bangsa Indonesia untuk menulis cerita ciptanya dalam bahasa Melayu, memberikan kesempatan kepada rakyat Indonesia untuk membaca hasil ciptaannya bangsanya sendiri dalam bahasa Melayu. Balai Pustaka juga memperkaya dan memperbaiki bahasa Melayu, sebab di antara syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh karangan yang akan diterbitkan di Balai Pustaka ialah tulisan dalam bahasa Melayu yang bersusun baik dan terpelihara. Nah, yang terakhir yaitu sejarah perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Sejak masa kolonialisme hingga sekarang tercatat ejaan sudah mengalami perkembangan dan perubahan sebanyak 2 kali. Yang pertama yaitu ejaan van Ophuijsen. Ejaan van Ophuijsen adalah ejaan yang pernah digunakan pada zaman kolonialisme Belanda. Ejaan van Ophuijsen dirangkai oleh Van Ophuijsen, seorang ahli bahasa dari Belanda, bersama dengan 2 pakar bahasa dari Melayu, yaitu Nawawi Sultan Mamur dan Moh Taib Sultan Ibrahim. Ejaan Van Ophuijsen sendiri merupakan hasil dari penggabungan ejaan lain dan ejaan Belanda. Contoh ejaan Van Ophuijsen adalah jong atau yang, saja atau saya, pacar atau pacar, dan cara atau cara. Yang kedua yaitu ejaan Soiwandi atau ejaan Republik. Pada masa awal kemerdekaan, ejaan Van Ophuijsen diganti dengan ejaan Soiwandi atau ejaan Republik. Ejaan ini disebut ejaan Republik karena terbentuk berdekatan dengan nilai proklamasi. Sementara itu, ejaan ini disebut juga dengan ejaan Soiwandi karena Soiwandi pada masa itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ejaan Soiwandi diresmikan pada 19 Maret 1947. Contoh ejaan Soiwandi, ejaan Republik, yaitu huruf OE menjadi U, seperti goeroe menjadi guru. Sekian pemaparan materi dari saya, dan apabila pembahasan saya kurang jelas, selebihnya saya mohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.